Ini enaknya saya mulai aja dari kaca record ya. Saya mulai aja dari yang eh, awal nih. Jadi kita membuat GitHub repository, kemudian nanti kita buat Python, tapi tidak nyeting environment-nya ya. Tidak nyeting environment. Langsung untuk praktiknya. Nanti untuk environment-nya kita selesaikan satu-satu saja. Karena stick sekali ya kalau environment. Oke, berarti di sini saya buat new window saja. Window. Nah, pertama seperti ini. Kosong, tidak ada apa-apanya. Jadi, mulai yang pertama kita buat dulu di GitHub kita sebuah repository. Nanti repository itu yang akan kita gunakan. Berarti kita buka GitHub kita, github.com. Oke, ketika sudah masuk ke GitHub, kita buat repository baru. Nah, di new repository. Ini yang sudah kita buat new repository, kemudian buat aja chatbot misalkan. Chatbot sederhana. Kemudian deskripsi chatbot untuk kegiatan 17 Agustus. Kemudian kita buat secara publik. Misalnya kemarin kalau kita privat, kenapa kemarin tidak kita gunakan secara privat, pada sisi privat? Karena saya di Visual Studio Code menggunakan akun berbeda dengan GitHub yang saya buka. Saya menggunakan akun saya yang satunya. Nah, kalau menggunakan akun yang sama, privat pun bisa. Gitu. Privat bisa. Tapi ya untuk ya gunakan publik saja. Kemudian add readme file, kemudian kita tambahkan git ignore Python misalnya. Kemudian create repository. Nah, sudah jadi repository kita. Jadi sekarang saya akan bagaimana kalau tidak usah ngopi kemudian kita clone. Nah, kita mulai dari Windows baru ini nih. Windows baru, kemudian yang perlu dilakukan sekarang menghubungkan Visual Studio Code kita ke GitHub kita. Nah, ini kebetulan saya sudah terhubung. Kalau misalkan saya sign out dulu, oke, kita sign in ulang. Nah, di sini kita gunakan kita sign in. Nanti kalau kita sudah buka GitHub kita, langsung mengarah ke sini. Jadi tidak perlu lagi-lagi. Tinggal continue. Tapi kalau kita belum GitHub, belum masuk ke GitHub, nanti biasanya diminta untuk masuk. Ini langsung Visual Studio Code. Nah, di sini sudah terhubung ya. Sudah terhubung. Kemudian berikutnya kita gunakan yang di sini aja, yang Lui ini. Melalui ini namanya Git-nya ya. Git-nya. Nah, ini bisa kita gunakan langsung clone repository karena kita kan terhubung dengan GitHub, jadi kita bisa gunakan di sini clone from GitHub. Nah, ini clone from GitHub. Kemudian nanti di sini dimintai verifikasi lagi, continue, kembali lagi ke Visual Studio Code. Nah, nanti muncul di sini apa yang sudah ada di dalam GitHub kita. Tinggal kita pilih. Tadi kan kita ingin meletakkan di yang chatbot sederhana ya, kelihatan ya. Chatbot sederhana ini kita pilih.
Nah, kemudian kita diminta untuk meletakkan file project kita nanti kita letakkan di mana. Misalkan di sini saya letakkan di C. Kenapa saya bisa meletakkan di C ya? Karena nanti di itunya lebih sederhana gitu ya. Yang di bagian apa itu namanya? Bentar. Kita di C aja. Nanti saya tunjukkan kenapa kok saya pilih di C. Nah, ini tekan di C, kemudian kita kasih nama, kita buat new. Langsung aja di sini. Select repository destination. Nah, kemudian open. Kenapa? Nggak usah buat folder, langsung aja tekan di C. Nanti di situ di C ada folder ini, chatbot sederhana. Kalau kita lihat di C tadi sudah dibuatkan folder sendiri. Jadi kita tidak perlu membuat folder sendiri. Jadi langsung sesuai namanya dengan nama repository kita yang ada di GitHub. Ya, jadi yang chatbot sederhana. Jadi nanti langsung di sini. Ada dua file, git ignore sama readme yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Nah, di sini kita bisa langsung coba buka terminal dulu. Kita buat environment. Tapi sebenarnya memang lebih baik karena kan kita pengen memisahkan ya sebenarnya. Pengen memisahkan antara environment dengan project yang lainnya, gitu. Jadi biar tidak menjadi satu. Tapi coba kita jalankan saja coba yang menggunakan command prompt kan. Command prompt. Nah, sini kita buat environment untuk membuat environment kita gunakan py min m vnv. Kemudian sekarang kita kasih nama my environment, misalkan seperti ini. Nah, sini sudah ada sebuah file yang namanya my environment. Ini agak butuh proses untuk kembali ke, ke dalam tiap project. Oke. Biar project itu library yang digunakan tidak campur-campur. Nah, ini sudah. Terus langkah berikutnya apa yang perlu kita lakukan itu mengaktifkan environment. Nah, namanya environmentnya apa? My env, kemudian script activate. Nah, ya seperti ini. Lalu di sini kita buat new file. Misalkan kita kasih nama chatbotku, misalkan gini, chatbotku satu .py. Nah, di sini baru kita manfaatkan terkait dengan GitHub pilotnya.
Kita open chat. Ada sebuah kata-kata di prompt itu yang dianggap sebagai sebuah kata-kata ajaib. Apa? Sebagai expert. Ya, ya, expert nggak apa-apa. Itu AI sudah mengerti. Sebagai expert, buatkan sebuah chatbot sederhana untuk kegiatan 17 Agustus di sekolah. Informasi terkait lomba, upacara, dan lain-lain. Ini. Buatkan minimal 30 pengetahuan terkait kegiatan tersebut. Gunakan, nah ini kan stream light-nya di sini. Stream ya, stream lead sebagai user interface. Ya. Nah, sudah. Di sini saya gunakan yang agen. Sini GTP4 ada, dengan pilih yang lainnya, Sonnet bisa. Ini dulu aja. Nah, di sini kan eh, dia tidak bisa membaca environment yang sudah saya miliki gitu kan. Makanya di sini suruh membuat environment baru. Apa-apa kita turutin aja. Tapi nanti eh, biasanya ya terjadinya jadinya ketika kita install informasi kadang bertumpuk. Ada double environment itu enggak bagus. Cuman biasanya dia akan berpikir, akan mencari di situ. Nah, di sini kita saja environment yang ada using select Python environment. Ini ya, kita select di sini. Select environment-nya di bagian yang ini ya. Nah, di sini diminta untuk memilih environment yang sudah kita miliki. Nah, di dalam workspace di sini yang sudah kita buat tadi yaitu my environment. Nah, kita bisa gunakan itu langsung. Ya, nanti langsung di sini. Nah, kemudian ada install Streamlit ke main environment. Nah, kita ikutin saja. Jadi kalau menggunakan ini ada panduannya. Kadang muncul, cuman kan juga berbeda. Kasuistik tidak semua itu langsung muncul saya tadi. Kadang juga kita harus perlu ngetik sendiri juga eh, perlu kadang. Nanti kita lihat kalau sudah install nanti dia akan muncul di sini semuanya.
Sebagai expert, buatkan sebuah chatbot sederhana untuk kegiatan 17 Agustus di sekolah. Berikan informasi terkait lomba, upacara, dan lain-lain. Buatkan minimal 3 pengetahuan terkait kegiatan tersebut. Gunakan Streamlit sebagai user interface-nya. Nah, ini berarti sudah benar ya, dia membaca environment tadi yang kita pilih. Jadi sini sudah terinstall Streamlit-nya. Jadi ini yang caranya yang tidak seperti yang kita lakukan kemarin. Cuman nanti kasuistiknya ya, nanti munculnya berbeda-beda. Jadi tadi terkait dengan chatbotnya kan kadang memberikan saran itu tidak seperti ini gitu. Tidak langsung seperti ini. Tapi karena tadi konteksnya saya belum punya apa-apa, itu kayak Streamlit juga tadi belum masang ya, belum misal. Kalau kemarin kan kita gunakan Streamlit, misal Streamlit ya. Kalau ini kan saya belum melakukan itu. Keluarnya seperti itu jadi. Cuman ya efeknya sama. Ini sudah berhasil terinstall. Tadi terkait dengan environment juga sama. Bisa milih keluar di sini tadi ya. Ini streamingnya itu agak besar memang. Ya nggak terlalu besar, cuman karena di situ sudah lengkap, library-nya tersusun, sehingga kita sangat simple menggunakannya. Streamlit itu bukan hanya digunakan untuk membuat user interface yang kompleks macam SIG, sistem informasi geografis, di mana ada peta, kemudian di sini ada informasi-informasi seperti itu juga bisa. Ya. Jadi kalau jenengan nanti belajar terkait dengan Streamlit, terkait menggunakan proyek-proyek yang aplikatif itu sangat bagus dan simple membuatnya. Nah, di sini sudah dihasilkan kodenya, kemudian Streamlit-nya juga. Ini knowledge base-nya, pengetahuannya, kemudian nah, di sini hasilnya antara yang saya buat pertama dengan yang sekarang pun sedikit berbeda. Kalau yang sebelumnya di situ menggunakan ada keyword juga. Dan ini tidak ditampilkan keywordnya. Cuman kita coba jalankan saja apa adanya dulu. Nah, kalau di sini ini sudah tidak perlu kita ikuti lagi. Nah, nanti kita keep aja dulu di sini, keep. Nanti kalau perbaikan bisa kita tanyakan kembali gitu. Coba sekarang kita jalankan saja. Kalau pada posisi seperti ini, yang perlu dipahami itu adalah pemahaman terkait dengan folder. Kalau yang tadi kan saya gunakan CD, kemudian nama foldernya. Karena file yang akan saya jalankan itu ada di dalam folder tersebut. Karena di sini langsung chatbot sederhana itu folder yang ada di sini, kemudian filenya itu ada di sini kan ya. Jadi kita tidak perlu masuk ke dalam folder. Jadi langsung. Itu yang perlu dipahami dengan folder. Sehingga di sini kita bisa langsung gunakan stream, stream ya. Stream, run,
nama filenya. Oh, chatbotnya kali pecah. Hmm, ini tulisan keliru ya saya. Nggak apa. Kita sesuaikan dengan namanya yang ada di situ. Dot py. Nah, sudah jadi ya. Sudah jadi. Misalkan kita tanya tentang apa? Ada lomba apa sajakah? Barangkali ya saya belum baca nulis tadi. Nah, ini sudah muncul ya inputnya. Jadi sudah jadi. Tinggal modifikasinya saja. Jenengan nanti pengen apa saja sih di situ. Jadi bisa di sini sudah berhasil untuk membuat sebuah chat tanpa menggunakan AI. Tapi di situ mengatakan basis pengetahuan. Ini yang praktis sebenarnya. Praktis ketika dibutuhkan itu resource-nya kecil gitu ya. Misalnya kecil kemudian kita bisa buat sesuatu informasi yang di situ memang ya tidak terlalu banyak banget. Itu bisa kita lakukan dengan cara yang seperti ini. Kan saya tidak perlu ngoding tadi kan. Saya cuma bertanya. Itu gunanya apa yang kemarin saya ajarkan ini terkait dengan chatbot GitHub Copilot karena terintegrasi di situ. Ini filenya masih sedikit. Kalau misalkan file yang ada di sini itu sangat banyak, nah ini sangat penting, sangat berpengaruh, terutama yang versi agent di sini. Di sini akan bisa membaca file-file yang ada di sini. Makanya programmer-programmer cukup terbantu dengan adanya GitHub Copilot. Nah, sekarang kita coba deploy langsung sekalian, mumpung lancar. Di sini kita coba deploy saja. Deploy-nya itu bagaimana sih? Bagaimana bisa menguploadnya supaya bisa digunakan di handphone, di media yang lainnya. Jadi sangat simple. Ini tinggal kita klik ini. Sudah deploy di sini. Deploy, kemudian deploy no yang pakai Streamlit ini. Ini gratis untuk Komnas ya. Mau di yang lainnya pun bisa. Cuma di sini kita gunakan yang ini sudah cukup. Nah, karena belum kita upload ke GitHub. Makanya ini pentingnya kenapa kita perlu menghubungkan dengan GitHub. Di sini ya baru bisa digunakan, diupload kalau sudah terhubung atau filenya itu sudah ada di sana, sudah ada di GitHub. Kita close dulu. Karena tadi kita belum kan commit ya. Nah, di sini kita berarti caranya bagaimana kemarin? Nah, kenapa kok banyak di sini? Padahal kan kita menggunakan satu file saja tadi kan ya, chatbot. Karena environment-nya tadi. Nah, ini perlunya git ignore. Biar nanti Streamlit-nya itu tidak di-upload juga ke GitHub. Karena kalau di-upload ini kan lumayan besar ini ya, filenya di sini. Kita lihat lagi di sini git ignore-nya apakah sudah mengignore my environment. Kita lihat aja di sini di environment bagian. Jadi semuanya yang aktif, yang pagar kan komen ya tadi ya, keterangan. Kalau yang putih berarti dia aktif. Nah, di sini environment. Nah, di sini tempatnya environment. Ada nggak nama environment? Nggak ada kan di sini. Ini ada environment, ada INV, ada yang lainnya. Nah, di sini kita tambahkan environment kita, my INV. Karena kita kasih nama seperti itu. Nah, my INV. Sehingga nanti di sini tidak ikut di
Jadi itu fungsinya git ignore. Ini sudah karena di sini sudah saya auto save, jadi langsung tersimpan. Kita lanjutkan lagi. Nah, perbedaannya jangan lihat di sini tinggal berapa? Dua. Perubahannya di mana? Git ignore tadi yang saya tambah ini, kemudian sama satu file tadi. Jadi itu sebelum kita push ke GitHub itu yang perlu kita perhatikan. Kecuali nanti kalau jenengan semuanya menggunakan library lainnya. Kalau tadi kan library-nya Streamlit. Sedangkan kita mau upload itu di Streamlit sendiri. Ya nggak perlu kita tambahkan di situ. Tapi kalau bagaimana kalau kita mau mengupload itu ke yang lainnya? Nanti kita buat requirement.txt. Nanti saya tunjukkan, cuman di sini upload dulu aja. Misalkan di sini buat chatbot awal. Kemudian kita commit. Nah, yes. Nah, di sini kita tidak perlu tambahkan kayak kemarin git config ya. Kemudian min global username sama git config min global user email ya. Kenapa? Karena ini tadi kita menggunakan akun yang sama di GitHub kita. Tidak perlu kita lakukan itu. Kalau kita menggunakan yang berbeda atau kita clone project orang lain itu perlu. Tapi kalau enggak, enaknya seperti itu. Baru kita sinkronkan. Sinkron, kemudian oke. Jadi chatbot spammer. Nah ini tidak diizinkan. You permission to push to college spammer. Harusnya nggak masalah ya. Cuma kita create frog aja nggak apa-apa. Nah, kita lihat GitHub. Nah, di sini sudah ya. Nah, harusnya tersinkronkan. Coba kita tambahkan aja git config-nya. Barangkali minta memang. Nah, ini kita tambahkan aja. Barangkali karena ini ya. Sebenarnya sudah terup, cuma di fork-nya, bukan di itunya. Tinggal user name, tulis kakak. Kemudian user email. User emailnya, saya nggak hafal emailnya.
Oke, kita coba sinkronkan lagi. Oh iya, memang harus jika default. Oke, kita aja di GitHub-nya. Kamu sih ke default. Bentar, saya tanyakan ke ChatGPT. Kita login. Belum saya pause.